Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sejumlah nama baru bermunculan dalam musyawarah sebelum Muktamar di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Jumat kemarin. Sebanyak 39 calon tetap dipilih oleh 197 dari total 260 peserta tanwir. Dari 39 calon tetap terpilih, sebagian besar merupakan tokoh muda yang menjadi sinyal regenerasi dari kepemimpinan Muhammadiyah. Sementara itu, saat membuka muktamar, Presiden Jokowi menyatakan rasa hormatnya hingga mempercepat kepulangan dari Forum APEC di Thailand untuk bisa menghadiri muktamar ke-48 Muhammadiyah. Presiden juga menyatakan penghargaan pemerintah terhadap Muhammadiyah dan Aisyah yang aktif berperan selama pandemi COVID-19. Terima kasih telah menggerakkan lebih dari 120 rumah sakit Muhammadiyah dan 235 klinik kesehatan milik Muhammadiyah yang aktif dalam mengedukasi masyarakat serta dalam pengobatan dan vaksinasi selama pandemi. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Kita juga termasuk negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia. Pagi tadi, saudara, di luar stadion, ribuan muktamirin dan penggembira antre untuk memasuki area di dalam Stadion Manahan. Meski terjadi kepadatan saat memasuki area dalam stadion, para muktamirin dan penggembira tetap terlihat memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Sementara, panitia dan petugas keamanan membatasi kendaraan yang boleh memasuki area lingkar luar Stadion Manahan hanya untuk kendaraan kesehatan. Sterilisasi area dilakukan karena Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan. Cindy, selamat siang. Sejauh ini siapa calon terkuat Ketua PP Muhammadiyah pada Muktamar kali ini? Apakah Haidar Nasir masih berpeluang kembali terpilih? Selamat siang Yana dan juga saudara, berdasarkan hasil sidang tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan pada Jumat 18 November kemarin, memang ada 39 nama calon anggota PP Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027 nanti. Namun ke-39 nama anggota PP Muhammadiyah ini masih belum final, Yanda dan juga saudara. Artinya masih akan ada pengerucutan menjadi 15 nama anggota tetap PP Muhammadiyah periode selanjutnya. Dan jika kita berbicara soal siapa yang berpeluang lebih kuat untuk menjadi ketua PP Muhammadiyah di periode selanjutnya, ini terdapat 3 nama yang memiliki suara paling atas. Kita bisa urutkan dari nomor 1, ini ada Anwar Abbas dengan 190 suara. Selanjutnya ada Samsul Anwar dengan 182 suara. Dan yang ketiga ini ada Haidar Nasir dengan 175 suara. Kalau kita tahu memang saat ini Haidar Nasir menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 2015 hingga saat ini. Jika bertanya apakah Haidar Nasir ini berpeluang kembali menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah di periode selanjutnya, tentu ini masih belum bisa dijawab karena seperti yang saya jelaskan tadi, ke-39 nama ini masih akan kembali dipilih dan juga disahkan pada rapat pleno nanti malam pukul 19.30 dan akan ditetapkan besok hari di tanggal 20 November 2022. Dan sorotan lainnya, Rianda dan juga saudara, ada sejumlah nama tokoh muda dari Muhammadiyah yang juga mengisi ke-39 posisi calon anggota PP Muhammadiyah periode 2022-2027 ini. Di antaranya ada Hilman Latif di posisi ke-7, ada juga Armin Gultom di posisi 27, dan yang terakhir ini ada Asep Purnama di posisi 37.
ketiga tokoh muda ini bisa kami bilang adalah pengurus PP Muhammadiyah di periode sebelumnya, sehingga masih tentu masyarakat masih menunggu apakah tokoh-tokoh muda ini bisa juga menjadi pengurus PP Muhammadiyah di periode 2022 hingga 2027 nanti. Yanda. Oke, setidak-tidaknya nanti malam lah ya kita tahu ya setelah rapat pleno bagaimana kemudian regenerasi pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, Cindy, yang juga menjadi sorotan adalah Presiden Jokowi tentu ya, yang tadi menyatakan atau membuka acara sekaligus memberikan amanat. Apa pesan penting, apa amanat penting Presiden kepada para peserta di Muktamar 48 Muhammadiyah ini? Pesan penting dari Presiden Joko Widodo ini bahwa Presiden mengharapkan Muhammadiyah dan juga Aisyah ini bisa menjadi wajah Islam yang lebih memancarkan Islam yang berkemajuan, penuh nilai toleransi, menjaga persatuan dan juga menjaga perdamaian. Artinya Presiden Joko Widodo ini seperti memberikan pesan khusus bahwa melalui Muhammadiyah dan juga Aisyah ini Presiden berharap bahwa Islam bisa mencerahkan semesta begitu, Yanda dan juga saudara. Namun tidak hanya pesan penting tersebut yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, tapi Presiden juga sempat menyinggung dan memberikan apresiasi tertinggi kepada Muhammadiyah dan juga Aisyah karena berkontribusi secara besar dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui lembaga pendidikannya dan juga lembaga kesehatannya. Yanda. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan langsung dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.